memulai pembelajaran, mari kita membaca doa dulu ya. Coba siapa di sini KM-nya? Aku, Bu. Oh ya, boleh. Dipimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, terima kasih kepada ketua murid yang sudah memimpin doa. Oke, perkenalkan, nama Ibu Alifa, bisa dipanggil Bu Alifa ya. Halo Bu Alifa. Nah, di sini ada yang nggak hadir atau hadir semua? Gak hadir Ibu. Ada yang nggak hadir. Siapa yang nggak hadir? Yang sakit Asep Ibu. Asep. Terus siapa lagi? Yang izin Lestari Bu. Oh, izin kenapa? Gak tahu. Nggak tahu, Izin. nggak ada kenapa. Ada acara keluarga Bu. Ngomong Pak Amin. Oh gitu ya. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Dan juga yang sedang izin semoga dilancarkan urusannya. Amin. Baik. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat gak sih minggu kemarin kita belajar materi tentang apa? Muharram. Oh iya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang zakat. Nah, apa saja sih yang bakal dibahas? Jadi yang akan kita bahas itu ada pengertian tentang zakat, terus juga dalil Al-Quran tentang zakat, lalu ada macam-macam zakat dan juga ketentuannya. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari zakat ini? Tujuannya yaitu supaya peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian dari zakat. Lalu peserta didik juga dapat membacakan dalil tentang zakat dan juga menjelaskan tentang macam-macam dan ketentuan zakat. Dan yang terakhir, peserta didik juga dapat menyimpulkan gitu ya keseluruhan materi tentang zakat ini gitu ya. Oke, nah boleh anak-anak lihat. Nah, di sini ada gambar apa? Beras Bu. Ada emas. Emas, ada beras. Nah, biasanya beras itu dipakai untuk apa? Bayar Bayar zakat. zakat. Apa ada yang tahu nggak? Tapi Betul. Ada yang tahu nggak sih zakat itu apa? zakat itu membersihkan diri, Membersihkan, ya betul. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya pada materi kali ini. Nah, kita ya sekarang ada pengertian zakat. Nah, zakat itu memiliki beberapa makna. Ada berkembang, terus berkah, terus juga kebaikan, dan juga ada mensucikan. Tadi ya yang kata anak-anak sebutkan untuk mensucikan, betul gitu ya. Nah, terus juga ada zakat menurut istilah. Boleh coba bacakan Alika, zakat menurut istilah. Zakat adalah harta seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah ya, jadi zakat itu adalah harta yang kita punya atau harta atau barang gitu ya, yang mana harus dikeluarkan, wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam kayak gitu. Nah, jadi sudah pada paham tentang zakat? Pengertian zakat coba paham ya. Tadi jadi zakat itu menurut bahasa adalah Berkembang, atau mensucikan. Nah, lanjut. Nah, sekarang ada dalil tentang perintah zakat. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Ya, nanti Ibu bacakan lalu kalian ikutin ya. Oke Ibu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu
boleh bacakan artinya oleh Asri? Artinya, dan melaksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, nah jadi dari dalil Al-Quran ini Al-Baqarah ayat 110 memerintahkan kita untuk sholat dan juga zakat, ya. Karena apa ya? Harta itu yang kita punya itu harus disalurkan kepada orang lain supaya apa? Supaya mendapatkan pahala di sisi Allah kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita ada macam-macam zakat. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih macam-macam zakat itu? Ada dua. Ada dua apa aja? Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Betul ya, jadi ada dua macam-macam zakat, ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, di sini ada pengertian zakat fitrah. Boleh dibacakan oleh Ambar? Zakat fitrah menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok sebanyak 1 sok atau 2,5 kilo. Ya, nah jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan, gitu ya. Yang mana dikeluarkan itu berapa tadi berapa? Satu Satu itu 2,5 kilogram. 2,5 kilo gitu ya. Nah, kita suka ya gitu ya setiap bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Biasanya dibayarin sama siapa? Orang tua. Ada yang pernah sendiri nggak bayarnya? Belum Bu. Nah, kalau kita udah penghasilan, kita bisa bayar sendiri ya. Nah, selanjutnya ada zakat mal. Boleh dibacakan oleh Arika? Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki seseorang ketika sudah mencapai nisab. Ya, nah jadi zakat mal itu adalah zakat harta yang mana kalau kita udah punya harta mencapai nisab, maka kita harus mengeluarkan zakatnya gitu ya. Nah, ada beberapa harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Ada apa aja? Ada yang tahu? Ada emas, Betul. perak, Terus binatang juga- ternak, Ya, terus apa ya? Barang, betul. Juga barang temuan. Nah, jadi kalau kita nemu barang juga, tapi barang itu teh banyak gitu ya, sudah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya gitu ya. Nah, tadi sudah pada paham ya tentang zakat fitrah dan juga zakat mal. Oke, lanjut ya. Nah, ada ketentuan bagi orang yang membayar zakat. Nah, boleh dibacakan oleh Asri? Ya, Ada apa aja? ada Islam, kedua balik dan berakal, yang ketiga bebas dari hutang, dan yang keempat merdeka. Ya, nah jadi orang yang sudah memenuhi ketentuan ini maka harus atau wajib mengeluarkan zakat. Yang tadi Islam tentu ya, karena orang Islam juga yang wajib membayar zakat. Itu harus balik. Kalau belum balik, kalau belum harus membayar zakat. Harus berakal, bebas dari hutang. Kalau punya hutang ya berarti utamain dulu hutangnya gitu. Nah, yang terakhir merdeka atau bebas dia dari perbudakan. Sudah pada paham ya? Tadi ada apa aja ketentuan orang yang membayar zakat? Ada Islam, balik dan berakal, bebas dari hutang, dan merdeka. Ya. Nah, orang yang membayar zakat juga disebut dengan Muzaki. Zakat. Oke, paham ya. Lanjut, ada ketentuan bagi penerima zakat. Nah, boleh dibacakan oleh Alika. Ada apa aja sih yang boleh menerima zakat? Yang pertama ada fakir, terus yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima budak atau hamba sahaya, yang keenam gharim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Ya. Nah, tadi ada fakir. Ada yang tahu nggak sih fakir itu apa? Fakir itu apa-apa. Ia tidak punya penghasilan sama sekali. Ya, nah, tidak punya penghasilan, terus juga dia kekurangan gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak punya apa-apa tapi susah cari kerja dulu. Nah, kalau miskin bedanya apa? Punya penghasilan, tapi mencukupi, Iya, tidak mencukupi. Iya, betul ya. Nah, selanjutnya ada amil. Amil itu apa? Panitia zakat. Panitia zakat betul. Dan betul ya. Mu'alaf. Mu'alaf yang masuk baru Islam. masuk Islam karena kan rawan ya orang yang baru masuk Islam, rawan keimanannya, nah itu harus menunaikan zakat. Terus juga gharim. Ada yang tahu nggak gharim itu apa? Gharim, orang yang banyak hutang. Fisabilillah. Ada apa ya? Fisabilillah. Orang yang orang yang berjihad,
ilmu atau berjihad di jalan Betul, Allah. orang yang sedang berjihad misalnya lagi perang gitu kan nggak dibayar ya. Iya. Harus memberikan zakat. Karena kalau Ibnu Sabir baru orangnya Sedang jalan. Iya betul gitu ya. Nah, tadi ada 8. Nah, sekarang ada nyanyian tentang 8 mustahik zakat atau yang tadi ya orang yang menerima zakat itu dinamakan mustahik. Ya, ada nyanyian tentang mustahik. Nadanya balonku ada 5 ya. Oke, Ibu. Oke, ayo kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada 8 asma yang berhak menerima zakat. Mari kita sebutkan agar kita pahami. Kesatu itu fakir ye, kedua itu miskin, ketiga itu amil, keempat itu mu'alaf, kelima itu riko, keenam itu ghanim, ketujuh fisabilillah, kedelapan ibnu sabillah. Nah, jadi nanti biar gampang gitu ya ngapalinnya, makanya pakai nyanyian. Oke. Lanjut. Nah, ini yang terakhir ya, ada ketentuan harta yang wajib dizakati. Jadi yang tadi mah ketentuan orang yang memberi, orang yang menerima, ini mah ketentuan hartanya harus kayak gimana. Nah, yang pertama orang yang dibacakan oleh Mbak. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Ya, nah jadi harta yang kita zakat itu harus dari penghasilan kita yang halal gitu ya, jangan sampai yang hasil dari maling gitu. Zakat itu nggak boleh, malah nambah dosa gitu ya. Nah, yang kedua boleh angka. Harta tersebut berkembang atau memberi keuntungan kepada pemiliknya. Nah, ya gimana berkembang arti? Harta itu Harus menghasilkan gitu ya, misalnya kalau emas itu kan kalau didiamin bakalan naik ya harganya, terus juga kalau misalnya binatang ternak dia tuh bakal berkembang anak, terus bakal nambah banyak gitu setiap tahunnya teh. Nah, terus yang ketiga ada harta milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. ya, jadi harta yang dizakat itu harus benar-benar milik sendiri. Nah, yang terakhir ada sudah mencapai nisab dan mencapai 1 tahun kepemilikan. Jadi yang ketiga, ada yang tahu nggak sih emas itu berapa nisabnya kalau sudah berapa gram gitu? Belum yang tahu? Belum. Ya. Kalau emas itu ketika sudah mencapai 93,6 gram gitu ya. Ada yang pernah punya emas segitu? Semoga ya suatu saat punya emas 93,6 gram sehingga bisa dikeluarkan zakatnya. Ya, zakatnya 2,5 per sen. Jadi sama. Karena sudah selesai materinya, kita lanjutkan project. Nah, ibu akan bagi ke 3 kelompok. Nanti kalian buat yang mapping tentang yang sudah ada di sini. Oke, nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti setelah selesai dipresentasikan ya. Boleh, silakan. Diberikan waktu 3 menit saja, sebisanya ya. Sudah beres semuanya? Sudah. Nah, boleh ke depan bertiga. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Boleh. Mulai dari yang pertama ya, kelompok 1 karena pengertian. Oke. Jadi di kelompok 1 itu ada pengertian secara bahasa dan istilah. Nah, secara bahasa zakat itu artinya mensucikan. Sedangkan secara istilahnya zakat itu mensucikan harta yang dimiliki. Seperti itu. Iya, betul. Lanjut ke kelompok 2. Yang kedua ada jelaskan macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Ya, nah zakat fitrah itu Zakat fitrah itu yang dikeluarkannya di bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu zakat harta. ya, yang sudah mencapai Nisab. Ya, lanjut ke kelompok Di sini ada jelaskan ketentuan bagi penerima zakat atau mustahiknya. Itu ada 8 Ya, betul. Yang pertama itu ada fakir, terus yang kedua ada miskin, yang ketiga itu amil, 4 mu'alaf, terus 5 nikah atau muda, gorimin, fisabilillah, dan juga itu. ya, betul ya. Berarti sudah pada paham ya semuanya
kesimpulan. Nah, di sini siapa yang berani menyimpulkan materi yang tadi? Ayo, siapa? Saya Ibu. Boleh, Asri. Jadi kesimpulannya zakat itu wajib dikeluarkan. Yang kedua. Karena apa? Karena harta tersebut tuh harus disucikan dengan baik yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Seperti itu Ibu. Betul, boleh tepuk tangan dulu. Ya, nah jadi kayak gitu ya. Jadi zakat itu apa? Sesuatu yang harus kita harus kita lakukan gitu ya. Karena kan semua barang yang milik kita itu bukan sepenuhnya dari kita, ada juga hak orang lain kayak gitu ya. Nah, gimana? Sudah pada paham semuanya? Sudah ya. Nah, segitu aja. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu gitu ya. Nah, boleh dikembalikan kepada ketua muridnya dipimpin doa penutup. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada semua murid yang sudah hadir pada kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.